Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus mendemokan aplikasi absensi mahasiswa pada tugas besar pemrograman berorientasi objek yang diampu atau yang di dosen pembimbing yaitu Pak Fahrul Pralianka Bani Muhammad SST MKOM. Lanjut. Yaitu aplikasi absensi mahasiswa yang disusun oleh saya sendiri Gilang Ramadan dengan NIM 1903071 kelas D3T2C. Next. Nah, di sini terdapat latar belakang masalah pada aplikasi absensi mahasiswa. Lanjut. Yaitu dengan melihat absensi sebelum-sebelumnya itu dilakukan dengan cara offline dan manual yaitu tertulis sehingga dapat sedikit menghambat jalannya KBM, kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga absensi seringkali tidak terbawa dan proses absensi pun tidak dilakukan. Lanjut, sehingga dengan perkembangan teknologi informasi saat ini perlu adanya aplikasi absensi mahasiswa secara online, di mana agar mempermudah pendataan absensi pada dosen dan mahasiswa, di mana sistemnya itu seperti masuk dalam form dan mengisi dengan kolom-kolom yang sudah tersedia, di mana pada aplikasi ini terdapat tampilan login. Lanjut, di sini yaitu penjelasan materi PBO yang diimplementasikan pada Tubes. Yang pertama itu ada kelas. Kelas merupakan grup suatu objek dengan kemiripan, atribut atau properti, dan relasi ke objek lain. Adapun contoh kelas pada aplikasi absensi mahasiswa di sini, yaitu public class absensi mahasiswa extend JavaFaq, swing JFrame, kemudian public absensi mahasiswa throw SQL exception, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh dari kelas. Yang kedua itu ada modifier. Modifier merupakan Java keyword yang digunakan untuk memberikan sesuatu yang berbeda pada kelas, metode, ataupun properti yang menggunakan modifier tersebut. Nah, di sini contoh modifier pada aplikasi absensi mahasiswa yaitu terdapat pada button tampil, yaitu public void tampil absensi mahasiswa, PM nama filenya, terus throw SQL exception, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh modifier. Yang ketiga itu ada inheritance. Inheritance atau biasa kita kenal pewarisan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance ini digunakan untuk memanfaatkan fitur kode reuse untuk menghindari duplikasi kode program. Nah, contoh inheritance pada aplikasi absensi mahasiswa di sini yaitu dengan kata kunci extend. Lanjut, yang keempat itu ada polymorphism. Polymorphism di sini merupakan suatu aksi yang memungkinkan pemrogram menyampaikan pesan tertentu keluar dari hierarki objeknya, di mana objek yang berbeda memberikan tanggapan atau respon terhadap pesan yang sesuai dengan sifat masing-masing objek. Adapun contoh polymorphism pada aplikasi absensi mahasiswa di sini
yaitu terdapat pada button delete, di mana dengan keterangan connection C sama dengan koneksi .get koneksi, terus parameternya 0, titik koma. Nah, di sini string SQL delete from mahasiswa where name, di mana di sini yaitu menyampaikan pesan tertentu keluar dari hierarki objeknya. Nah, di sini pesan yang keluarnya yaitu data berhasil dihapus. Itu salah satu contoh polymorphism pada absensi mahasiswa. Yang kelima itu ada encapsulation, di mana encapsulation ini membungkus kelas dan menjaga apa-apa saja yang ada di dalam kelas tersebut, baik metode ataupun atribut, agar tidak dapat diakses oleh kelas lainnya. Di sini contoh encapsulation pada absensi mahasiswa, yaitu terdapat pada tabel, contohnya itu privat void table1 most clicked java awt event .mostEvent. Nah, di mana encapsulation yaitu kita semua button-button, semua kolom yaitu kita ubah menjadi public, yang sebelumnya itu privat, kita ubah menjadi public. Yang keenam itu ada abstrak, kita ambil contohnya interface. Interface merupakan penghubung antar objek. Interface bersifat abstrak, sehingga objek yang menggunakannya tidak akan peduli bagaimana ia diimplementasikan, karena bersifat abstrak. Interface tidak bisa dibuat objek instan dengan kata kunci baru. Di sini, adapun contoh interface itu terdapat pada controller absensi. Itu merupakan salah satu contoh interface. Lanjut. Yang ketujuh ada exception handling. Exception handling merupakan mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat runtime atau program berjalan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan runtime error. Nah, adapun contoh exception handling ini kita bisa gunakan dengan try catch, seperti pada contoh di slide. Yang kedelapan itu ada Graphical User Interface atau GUI. Graphical User Interface atau GUI merupakan pemrograman dengan bahasa Java yang dibuat menggunakan aplikasi yang berbasiskan GUI. Selain itu juga bisa diartikan sebagai interaksi yang dapat dilaksanakan oleh user melalui menu dan icon yang diperlihatkan dalam modus grafik, atau yang biasa kita kenal dan kita tahu yaitu layout. Nah, ini merupakan contoh graphical user interface, yaitu absensi mahasiswa D3T2C dengan filenya name, hari, jam, nama dosen, mata kuliah, dan buttonnya simpan, update, delete, dan keluar, dan tabel. Yang kesembilan, yaitu ada event listener. Event listener merupakan interface yang akan menghandle event yang terjadi. Setiap tipe event mempunyai interface yang bersesuaian, di mana listener tersebut harus diimplementasikan oleh kelas yang akan menghandle event. Adapun contoh event listener yaitu terdapat pada button update, yaitu kata kuncinya action event. Itu salah satu contoh event listener.
Lanjut, yang ke-10 itu ada database connectivity. Database connectivity merupakan sebuah nama dari produk yang ada dalam Java, atau yang dikenal dengan JDBC. JDBC menyediakan akses data secara universal dan independen. Adapun contoh database connectivity pada aplikasi absensi mahasiswa, yaitu dengan library-nya sudah terpasang, yaitu MySQL JDBC Driver, MySQL Connector Java 5.1.23 Binjar. Nah, di sini koneksinya dengan sudah terkoneksi melalui localhost, yaitu string URL cdbc.2/mysql.2/localhost/absensi mahasiswa, di mana absensi mahasiswa ini yaitu nama database pada aplikasi absensi mahasiswa. Lanjut, yaitu ada string user sama dengan root. Root di sini yaitu untuk menghubung ke komputer atau ke laptop. Itu salah satu contoh database connectivity. Selanjutnya itu ada UML class diagram. Nah, pada aplikasi absensi mahasiswa yaitu terdapat login dan exit. Kemudian masuk ke tampilan login. Di tampilan login terdapat username dan password, kemudian login, dan dari login yaitu akan terhubung atau menghubungkan ke bagian controller absensi, di mana controller absensi ini yaitu sebagai penghubung ke bagian model absensi, di mana model absensi ini yaitu sebagai implement dari controller absensi. Nah, model absensi dan controller absensi ini dua-duanya merupakan sama-sama metodenya. Gitu, teman-teman. Dan selanjutnya itu ada absensi mahasiswa view. Absensi mahasiswa view di sini yaitu file view-nya. Jadi bisa saling terhubung ke controller absensi dan ke model absensi, kemudian di-extend ke Java Swing Frame. Itu merupakan contoh UML class diagram pada absensi mahasiswa. Seperti itu. Selanjutnya itu ada ekspektasi hasil. Nah, di sini yaitu tampilan login. Tampilan loginnya itu ada username, password, login, exit. Kemudian tampilan absensi yang sudah dijelaskan tadi, yaitu terdapat file name, hari, jam, nama dosen, mata kuliah, buttonnya simpan, update, delete, dan keluar, kemudian tabel. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke demo aplikasinya. Sebelum